Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak jamaah sholat maghrib mushola tahun yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati yaitu ketua DKM kita yaitu Bapak Ahmad Sofan, orang tua kita Bapak Jirastum, Bapak Dasum Abdul Kohar, Bapak Effendi, serta yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama Bapak Ustaz Mukarrabin, Bapak Ahmad Wabitul Hayati. Semoga Allah panjangkan usianya, Allah berkahkan segala hidupnya, dan Allah mudahkan segala urusannya. Mari saja kita mulai pengajian pada malam minggu ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan kesehatan, keberkahan dan kemudahan dalam segala hal. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa thumma ila jami' ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha, khususan almarhumah jamaah musholat ta'awun wa na'udzubillah almarhum Bapak Haji Zuhair bin Haji Mustafa Rashad. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum lillahi lahum Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Senantiasa berdoa kepada guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh qasidana waghfir lana ma madha ya
Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Hadratul mukarramin, para ulama, para penutup, wabil khusus kepada Bapak Ketua IKN Muslimat Ta'awun, Bapak Sopan, serta pimpinan-nya, yang saya hormati juga orang tua kita, Bapak Haji Rasul, Bapak Yasun, Pak Adi, Pak Imam, Hari Panji. Oh, Mas Panji ya. Udah mulai ya, alhamdulillah. Mas Ajo, Mas Ajo, tapi tadi masuk apa? Oh, pulang kampung ya, alhamdulillah. Baik, ini waktu apa? Cepet ya sekarang, tahu-tahu deh jam 7. Kalau kemarin-kemarin kan 2 bulan yang lalu jam 7 bisa. Hari ini kita mulai hari saya sekarang setengah 8, bukan setengah 8 sih, jam 7 lewat 28 kurang 2 menit. Kalau saya mau memperhatikan. Baik, sekarang faslun ayahara faslun. Ini bahasanya agak galak sedikit, ya kupingnya. Bukan kata saya ini mah, ya gitu. Kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, faslun ayahara faslun. Walamma kanat hadhihi ad-darun qad ussisat 'alal mihani wal afat wa uzinat bil mulhisat wal mukaddirat wa khusiyat bil muskilat wal munhiyat kasurat lidzalika syawar al-ta'at dan seterusnya. Walamma kanat, dan ketika ada hadhihi daru, apa ini negeri, itu negeri dunia, kehidupan dunia, qad ussisa, itu betul-betul dibangun, didasarkan asas ini. Kan asas itu fondasi. Al-mihani, atas ujian-ujian, wal afati, dan seterusnya bencana-bencana, wa ujinat, dan diadoli. Apa bahasa Indonesia yang diadoli? Dibumbui, kan gitu kan? Ilmu nusoti, dengan perkara-perkara yang menenggelamkan, wal mukadzirun, dan perkara-perkara yang mengeruhkan, wa khusiyat, dan dibuat kelari, bil musbilat, dengan perkara-perkara yang menyibukkan, wal mulhiyati, dan perkara-perkara yang melalaikan. Nasurat lidzalika syawarifu al-ta'at, maka banyak dari itu semua as-syawarifu, perkara-perkara yang memalingkan seseorang al-ta'ati, dari taat. Udah situ dulu lah. Ketika dunia ini sudah dibangun atas dasar memang banyak ujian dulu, kapan lulusnya, kan gitu. Ya lulusnya ya kalau udah mati. Ya iya, kalau udah mati baru lulus. Afat, banyak juga bencana. Kemarin musim kemarau, ujiannya kebakaran, korsleting listrik, kekurangan air. Sekarang banjir, musim hujan terlalu kebanyakan air, kan gitu. Pepohonan pada tumbang dan lain sebagainya. Ujian bukan? Iya. Afat bukan? Gunung meletus, tanah longsor, gempa, gelombang tinggi. Nah iya, belum meletus pertama Pak. Iya kan? Nah itu afat atau enggak? Iya. Wa ujinat bil mulhisat, dibumbui lagi dengan sesuatu atau hal-hal yang menenggelamkan imannya seseorang. Paslon 1, 2, 3 ikut. Iya enggak? Sadar enggak kita ini? Kalau kita enggak cerdas membaca situasi yang seperti itu, wah bahaya. Kalau saya tambahin I-nya, saya ganti U,
nipu kan repot situasi. Kalau saya kan nipu, berhadiah. Karena ini terjadinya. Tuh, walau kadirot banyak perkara-perkara yang memperkeruh. Kadirun itu keruh. Nah, banyak di agama pun banyak fitnah. Kan gitu kan? Ini sekarang kita rasakan saling menghujat, saling juga. Udah begitu wahusnya bil muslimati wal mulia ditambahkan dengan sesuatu yang membuat pemikiran kita, iman kita ini mulia dengan muslimat perkara-perkara sini. Wah, kenapa ini gak ngaji? Lagi rapat KPPU. Wah, kenapa ini gak ngaji? Ini lagi ada pendalaman materi kaitannya pastor. Kenapa ini gak mau sholat? Waduh, dijamah aja. Jamah musafir loh. Muslimat sesuatu yang menunjukkan. Iya kan? Kalau tidur sibuk ngopi. Kalau tidur langsung ngopi. Iya kan? Tuh. Walaupun lihat perkara-perkara yang melalaikan. Wah, ini bola mana Pak Haji? Sambil iya kan? Umpamanya Indonesia sama Vietnam. Wah, alhamdulillah Indonesia menang. Ya itu. Begitu Indonesia sama Qatar ya? Ya, kira-kira. Kalau Irak, Indonesia bukan menang, tapi tambah IS menang. Loh, kan gitu. Mau lihat? Nah iya. Wah, ini besok malam ya. Besok minggu malam Senin. Wah, apa? Besok ada debat. Loh, ini bagian daripada mulia. Lah kan debatnya pas sampai maghrib. Lah, nyari di rumah-rumah orang-orang yang masih istiqomah baca Quran di depan ini udah nggak ada. Mutolah, baca WA grup. Wah, kalau sibuk balesin WA, sibuk balesin status di Facebook, di Instagram. Wah, itu banyak waktu. Tapi disuruh itu umpamanya ada status di manapun di medsos, Quran baru dilewati. Ya panas. Loh, ini siapa enggak? Kalau kita mau jujur, kalau kita mau fair. Jadi banyak sekali dunia-dunia ini dibangun atas dasar perkara itu kan. Banyak ujian, banyak bencana. Diadoni, dibumbui dengan perkara-perkara yang menenggelamkan, menggelincirkan, mengerukkan iman. Kemudian banyak lagi perkara-perkara wakasurat lidzalika aswarif anitoan, perkara-perkara yang memalingkan seseorang dari taat. Kan kadang-kadang sama teman atau sama istri, bapak ngaji mulu, punya kata, loh dia kok enggak? Kadang-kadang sama temen ini begitu. Masya Allah. Wa tawaffarat ad-dawa'i ila mukhalifati. Mukhalafat juga boleh. Wa tawaffarat dan telah sempurna. Apa? Ad-dawa'i perkara-perkara yang menarik, perkara-perkara yang mengajak ila mukhalafati untuk melawan perintah-perintah Allah. Ya kan banyak udah gangguan-gangguan ini. Bukan kok kita anti medsos enggak. Tapi kalau kita kurang bijak mengarahkannya, orang mau tidur sambil bangun tidur, yang dipegang pertama kali pasti HP. Itulah ini juga. Ya enggak? Apalagi ada janji. Ini bangun tidur cepet. Ini ada berita apa? Loh, bukan buru-buru. Ya istirahat dulu sebentar, ambil air. Itu kan fresh seger ya.
Enggak, HP. Mau tidur yang dipegang pertama kali HP. Bahkan sholat HP-nya ditaruh dekat tempat sujud. Nanti kalau ada panggilan tak terbuka, bisa tahu. Terus konsentrasinya ibadah kepada Allah itu kapan? Begini, kalau kita mau jujur itu maksudnya. Maka tadi sebelum saya mulai saya wanti-wanti, ini kupingnya ditebelin. Enggak lah, ini kan pembahasan ini benar. Nah, cuma innaha, kemudian sesungguhnya kejadian hanya misalnya, tapi umpamakan wa in kasuratil kaswani, sekalipun banyak perkara-perkara yang memalingkan keimanan, wa tawaffaratil kadawai, dan telah sempurna, telah penuh itu perkara-perkara yang mengajak untuk menentang perintah Allah. Fatakadu tanhasiru fi arba'ati asya. Itu semua hampir-hampir tanhasiru bisa diringkas fi arba'ati asya, dalam 4 beberapa perkara. Perkara yang banyak tadi kalau disimpulkan bisa diringkas menjadi 4 hal. Al-ahaduha al-jahlu. Kenapa orang bisa seperti itu? Pertama, bodoh. Sebab seseorang itu bodoh kaitannya al-jahlu billah, bodoh dengan Allah. Dia tidak kenal siapa Tuhannya. Maka yang dipentingkan bukan Tuhan, bukan Allah, tapi justru yang dipentingkan adalah makhluk. HP segala macam kan makhluk. Sumber utamanya al-jahlu. Nanti dibahas satu persatu. Yang kedua, asali bermula yang kedua, dhaful iman. Imannya lemah. Dulu waktu zaman Nabi, zaman sahabat, Allahu Akbar, HP dengar suara azan, dulu nggak ada HP. Orang bekerja bahkan belum masuk waktu itu orang belum punya hubungan, belum masuk waktu. Kalau laki-laki dulu kan gitu, udah siap-siap ke masjid, ke musola, ngambil air wudhu. Sebelum azan itu udah ada di dalam masjid, di dalam musola, sholat sunnah dulu, tahiyat al-masjid, sampai nunggu waktu terus baca Quran. Dulu kan sekarang udah imannya udah lemah. Khutbah itu saya sering memperhatikan, mendengarkan khutbah itu sambil mainan HP. Coba mungkin bapak-bapak juga sama. Padahal udah dihimbau. Padahal khutbah itu kan kalau sholat zuhur biasa 2 rakaat, sholat Jumat cuma 2 rakaat. Khutbah atau mendengarkan khutbah itu adalah rukun mendirikan Jumat. Ya kalau nggak ngikutin khutbah, sementara ayat wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, itu kan bukan khutbah, mendengarkan khutbah. Kalau nggak mendengarkan khutbah malah mainan apa boleh. Kenapa bisa begitu? Dhaful iman. Kalau bahasa anak sekarang, pergeseran nilai. Itu yang kedua. Yang ketiga, asalisu bermula yang ketiga itu tulul amali, banyaknya atau panjangnya, tingginya cita-cita. Panjang angan-angan, bukan cita-cita, panjangnya angan-angan. Kenapa? Kalau orang tua dulu mah di kampung-kampung, udahlah sekolah mau usah. Bukan saya buat dan orang yang berpendidikan tinggi, enggak. Sekolah yang penting bisa baca Al-Quran, udah ngerti ini, udah umur 17 tahun kawin udah, kan begitu kan? Bahasa Sundanya ada, bisa maca, muncul. Tadi saya apa?
istilah sunat kan itu. Maca, maksudnya bisa baca, maca bisa berdandan, bisa masak, bisa muncul, gitu kan? Karena itu nggak obat, nggak usah berpanjang, kalau ini nggak ini, kan itu kan? Tuh, dan ini dipraktekkan di wilayah-wilayah yang memang masih memegang teguh nilai-nilai keagamaan. Seperti nggak usah jauh-jauh, umpamanya kayak di daerah-daerah Cimande gitu, masih tetap ya di daerah Sunda pun banyak ya, umpamanya di daerah-daerah Cianjur tertentu ya, di wilayah ya kayak daerah Bentur enggak ribet itu. Ya kadang mohon maaf, kan pernah juga saya sampaikan, sekolah tinggi pangkatnya sampai titelnya sampai S3 minimal S2 master, begitu orang tuanya meninggal disuruh masuk ke liang lahat nanggapin jenazah orang tuanya, nggak mau, katanya iseng, padahal S2 S3. Lantas di mana letak takdirnya anak, birrul walidainnya anak, taatnya anak kepada kedua orang tua? Ini masalah. Anaknya nggak boleh iman, pergeseran nilai. Ya kenapa bisa turun aman? Anaknya ketinggian. Waduh, padahal simpel. Ilmu titelnya apa? Terserah hak masing-masing. Tapi yang menjadi esensi utama adalah bagaimana menjaga keimanan. Dan ini yang berat. Menjaga wala tamutunna illa wa antum muslimun. Islam peduli sama pendidikan. Bagus. Bukan gitu. Tapi tetap memperhatikan nilai-nilai agama yang diamalkan, agama yang dipraktekkan. Nah itu udah simpel sebenarnya. Nah yang keempat, kenapa orang kadang-kadang bisa itu semua terjadi? Nah ini yang keempat, ar-rabi' aklul harami wasubuhat, memakan perkara atau barang harta yang haram termasuk itu, sebab itu menjadi pemicu utama orang menjadi malas ibadah, iman yang menjadi lemah, malas belajar, malas mempelajari ma'rifatul halal wal haram. Akhirnya panjang angan-angannya, ya kan? Jadi bukan kehidupan bukan dibangun dengan realita, tapi fakta. Kehidupan dibangun dengan impian belaka. Kan lebih baik makan roti nyata daripada singkong yang mimpi. Lebih apa kan? Yang dibalik kan? Ini fakta. Wah, anak itu kalau nggak diterima di sekolah negeri atau di UPTN, wah sedihnya kayak apa. Tapi anak ketika nggak bisa ngaji, abai, cuek, unangan, udah nggak usah jadi ustaz dulu. Kamu ngapa? Mau ustaz yang ada berantem dulu? Kan gitu kan? Nah, jangan lihat ustaz yang pada berantem lah. Orang beriman kepada berantem. Loh iya kan? Loh, di situ kadang-kadang masya Allah. Wasubuhat dan termasuk memakan barang. Kadang-kadang kemarin fokus pembahasan kan itu menjauh barang haram dan subhat pembahasan yang sebelumnya. Nah, artinya ma'rifatul halal wal haram, mengenal mana yang halal, mana yang haram, mana yang subhat. Ini kan penting kaitannya menjaga keimanan seseorang. Karena wah udah kalau dibicarain udah ribet. Sekarang mah kalau ada istilah dulu zaman Pak Harto mah korupsinya masih bagus di bawah meja. Terus sekarang korupsinya meja-mejanya boleh korupsi gitu kan istilahnya. Masya Allah ya bukan boleh jadi kita kan gitu, kita bukan menunjuk orang lain. Boleh jadi ya pelakunya dia kita sendiri gitu loh. Kan korupsi bukan
masalah bagaimana orang lain, tapi bagaimana kita. Orang saya korupsi belum bisa cari transfer, umpamanya Habib Mul belum pernah, umpamanya mengerti, ya umpamanya. Karena semua orang tahu. Kalau nggak tahu ini, saya ambil anatomi buat keperluan pribadi. Itu kan korupsi, nggak usah jauh-jauh. Saya pun berpotensi berbuat korupsi lah. Karena kita harus ibaratnya menuduh orang lain kayaknya perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Wa nahnu insyaallah, dan betulah kami Habib Abdullah Al-Haddad insyaallah jika menghendaki siapa Allah itu nusir akan memberi syarat, akan membahas namanya ila kulli wahidin pada tiap-tiap satu min hadhil arba'ati, dari ini yang empat. Yang empat tadi apa? Pertama al-jahlu, itu semua bisa sebab bodoh. Yang kedua dhaful iman. Yang ketiga panjangnya angan. Yang keempat makan yang haram atau yang haram. Itu nanti satu persatu akan dibahas di kalimatin, dengan kalimat-kalimat wajizatin yang simpel, yang praktis, tunak bihu, yang mengingatkan apa kalimat ala zammiha, atas mencela empat perkara tadi, wasuduri tanabut anha, dan munculnya kebangkitan ke apa namanya, tanabut itu ya gerakan sinar, gampangannya pencerahan anha dari empat tadi, wasabilul khalas minha, dan jalan keluar minha dari empat tadi, wabillahi taufiq. Nah sekarang kita belum bahas faslun, ada faslun. Nah hal-hal yang bisa membuat orang tadi tertipu dengan dunia, yang mana dunia penuh dengan ujian, dunia penuh dengan bencana, dunia penuh dengan perkara-perkara yang melalaikan, disebabkan poin yang pertama adalah bodoh. Faslun amal jahlu, adapun bermula kebodohan. Nah ini fahuwa, maka bermula al jahlu aslu kulli syarrin, itu pokok atau asal semua keburukan. Orang bisa melakukan perbuatan buruk, perbuatan jahat, sumbernya adalah bodoh. Kalau bahasa ekstrimnya bodoh, gitu kan? Jadi bodoh itu sudah. Maka Islam itu surat yang pertama aja Iqra, bacalah. Lah artinya kan orang disuruh baca kan biar pintar. Wa man sa'u kulli dhararin, dan sumbernya, mansa'un itu tempat numbuhnya, berarti kan sumber, akar, ya. Dan akar segala bahaya. Wa huwa wa ahluhu dakhiluna fi umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Bodoh dan orang-orang yang bodoh, maksudnya wa huwa wa ahluhu dakhiluna, itu termasuk dalam keumuman sabda Nabi, ad-dunya mal'unatun ma 'alaiha illa dzikrallahi ta'ala wa 'aliman wa muta'alliman. Ad-dunya mal'unatun ma fiha, dunia seisinya ini dilaknat segala hal yang ada di dalam dunia ini. Itu umum ya. Apapun yang ada di muka bumi ini dilaknat oleh Allah. Laknat apa maksudnya? Jauh dari
rahmat, maksudnya laknat kan. Ad-dunya mal'unatun ma 'alaiha. Apa-apa yang ada di dunia ini semuanya dilaknat, dijauhkan oleh rahmat Allah. Mohon maaf, ini sekali lagi saya tegaskan, bukan kita mencela atau mencaci maki dunia. Oh ya, tetap kalau dunia itu kan poinnya begitu. Halaluha hisabun wa haramuha azabun. Halalnya dihisab, haramnya diazab. Udah jelas. Kecuali illa zikrallahi ta'ala, kecuali ingat kepada Allah Ta'ala. Nah ini, jadikan ingat kepada Allah pakaian kita sehari-hari. Maka dalam bahasa fikih, dalam bahasa agama, setiap melakukan hal-hal yang positif itu selalu diawali dengan bahas, baru dibahas. Begitu selesai baca alhamdulillah. Sekarang contoh minum kopi, kan bismillah. Ini nggak ngomong banget. Oh ada ya, iyalah bismillah. Wah kopinya Arabica apa? Arabica ini. Wah seger. Alhamdulillah. Kenapa? Jadi ingat kepada Allah. Jangan serta-merta diartikan kita harus duduk la ilaha illallah, la ilaha illallah. Enggak. Zikrullah berupa perbuatan juga bisa. Kita bekerja. Bekerja ini mencari rezeki yang halal. Itu kan bagian ingat dari Allah. Belum. Kenapa? Bekerja itu kan perbuatan. Lah, ingat kepada Allah melalui jalur fi'lu, perbuatan. Nah, kita kerja yang dibangun atas dasar ingat kepada Allah, insya Allah bisa terhindar dari melakukan hal-hal yang dilarang. Nggak boleh curang, nggak boleh ngambil yang bukan haknya. Kalau pegawai, baik pegawai negeri atau pegawai swasta, aturan mainnya jam masuk jam 8, istirahat jam 12, jam 1 baru masuk lagi. Jalan berangkatnya masuknya jam 9, ya istirahatnya jam 11. Masuk lagi nanti jam 2. Memang perusahaan punya buah kamu yang dulu kan gitu. Nah ini juga harus dijadikan perhatian. Ini termasuk bagian daripada zikrullah. Bisa dipahami? Nah, diingat kepada Allah yang dibangun atas dasar perbuatan. Apa aja yang sifatnya bacaan. Sebelum berangkat kerja sama doa Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. La haula kan gitu kan. Di jalanan tetap zikrullah. Loh, saya dulu waktu masih ngantor saya di Budi Puteran. Dari Rawobogo ke Budi Puteran, baca waqiah sambil jalan naik motor 14 kali selesai. Dulu saya masih senang ngajar privat. Ya dulu ngasih makan anak-anak santri. Saya kan di antaranya ngajar privat ya. Jualan ayat lah, orang-orang juga sama kayak orang-orang dulu. Ya kan? Nah itu kalau ke Kemang pertama kaya ya. Nah itu dari sini ke sana itu lumayan ada 4 kali atau 5 sambil jalan. Jadi jangan ini jalan naik motor kemudian pikirannya ngeblank kemana-mana. Ntar baca tetap bisa konsentrasi, kan bisa diatur semuanya. Nah itu yang dimaksud ad-dunya mal'unatun ma 'alaiha illa zikrullah wa 'aliman, dan orang yang alim. Jadi para kiai, para ajengan, kalau kita mau bukan makomnya aliman ya ada jauh. Termasuk saya bukan aliman, bukan makomnya. Kalau kita mau di santri, mau di keren,
Nah, makom yang berikutnya wa muta'alliman atau santri gampangannya. Kalau aliman makomnya kiai ajunan. Itu kiai sepuh, mama ajunan. Ya kan gitu. Kayak ajunan Anu, Syekh Ahmad, Syatibi, Mama Falak, Paken Tengok, Paken Tongan. Terus umpamanya lagi Kiai Haji Nur Ali, Kiai Haji Abdullah Syafi'i, beliau Kiai aliman. Nah kalau kita pengikut orang alim aja udah bagus. Nah alim juga nggak dilaknat. Kita ini yang bodoh mau belajar muta'alim, santri itu pun dalam kategori tidak dilaknat oleh Allah. Nah mau juga keren. Kita tidak. Wayurwa dan diriwayatkan apa Allah sesungguhnya Allah lama khalaqal jahla. Ketika Allah menciptakan sifat bodoh. Nih, jadi bodoh itu makhluk diciptakan oleh Allah. Allah berkata kepada bodoh tadi, qala lahu adbir fa'akbar. Maknanya adbir itu membelakangilah siapa kamu. Kalau bahasa Jawanya mungkuri. Tahu membelakangilah. Lawannya adbir. Fa'akbala, maka bodoh tadi disuruh membelakangi malah menghadap. Gitu loh maksudnya. Hei bodoh, maksudnya Allah berkata kepada bodoh ketika Allah menciptakan sifat bodoh lawannya ilmu. Bodoh ini dibilangin suruh kata Allah adbir, membelakangilah kamu fa'akbala malah menghadap. Faqala lahu, maka Allah berkata lalu kepada al-jahlu tadi, berkatanya begini, wa izzati, pokoknya wong kosam, demi kemuliaanku, ma khalaqtu khalqan abghadha ilayya minka, demi kemuliaanku kata Allah, saya tidak ciptakan makhluk abghadha yang lebih dimurkai ilainya kepadaku kata Allah minka daripada kamu. Kata Allah kepada sifat bodoh tadi, demi kemuliaanku aku tidak menciptakan makhluk yang lebih dimurkai daripada kamu. Dasar kamu goblok. Bodoh kan goblok kan, begitu loh, saya dipahami. Kemudian wala aj'alannaka fi siraril khalqi, dan sungguh aku menjadikanmu termasuk paling buruk-buruknya makhluk. Udah, bodoh ini termasuk seburuk-buruknya makhluk Allah. Wa qala aliyun wallahu a'lam. Kita coba bersama-sama dengan Rabbul Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.